Di tutorial Adobe Photoshop untuk yang basic atau dasar kali ini, saya akan coba jelaskan apakah Adobe Photoshop bisa membuat desain vektor seperti yang Adobe Illustrator lakukan. Itu jawabannya bisa ya teman-teman ya. Dan nanti kita buktikan dari Adobe Photoshop, filenya kita buka langsung ke Adobe Illustrator ya. Bagaimana caranya? Buka langsung Adobe Photoshop kalian dan Adobe Illustrator. Oke, di sini saya langsung membuka dua ya, dan ini Adobe Photoshop dan ini AI ya, Adobe Illustrator teman-teman ya. Dan di sini yang pertama saya coba jelaskan dulu, karena Adobe Photoshop itu satu produk perusahaan ya, yaitu di bawah naungan Adobe, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, After Effects dan yang lain-lain ya. Dan di sini Adobe Photoshop memang diciptakan untuk editing bitmap ya, bitmap sama vektor. Bitmap itu apa sih? Mungkin kalau setahu saya gambar atau desain yang ada pecahnya, ada titik resolusi di mana di dalam zoom tertentu itu pecah ya di tepi-tepinya ya teman-teman ya. Dan kalau vektor itu emang diciptakan Adobe untuk Adobe Illustrator seperti Corel Draw dan yang lain-lain, itu emang formatnya vektor. Jadi kalau teman-teman ngedesain di Adobe Illustrator atau di Corel Draw itu tanpa memasukkan bitmap, itu akan pasti jadi vektor yang tanpa pecah dalam zoom tertentu ya teman-teman ya. Apakah Adobe Photoshop bisa? Bisa. Kita langsung buktikan ya teman-teman ya. Di sini sekali lagi, Adobe Photoshop itu kalau teman-teman ngebuat horizontal type tool atau teks ya misalkan ya, itu dipastikan 100% akan langsung jadi vektor. Kita buktikan ya. Misalkan di sini saya tulis desain. Oke ya, di sini ya. Di sini saya ngebuat ukuran kanvasnya, yaitu kalau saya cek yaitu cuma 1920 ya pixel, atau kalau dijadiin cm cuma 67 ya. Oke, saya coba kecilin. Saya buat 30 aja ya. Saya buat 30 kali 16 cm ya, termasuk kecil ya. Dan di sini teman-teman, ini tadi saya ngebuat tulisan teks. Kalau teks itu di Adobe Photoshop itu saya pastikan dia vektor nanti kalau di save ya. Nanti saya juga ajarkan bagaimana save as-nya supaya nanti bisa dibuka di Adobe Illustrator itu juga menjadi vektor ya, dan layarnya juga ada. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya dengan ukuran cuma 30 cm ini. Kalau kita zoom dia akan ada titik pecahnya. Teman-teman bisa lihat ya, kalau kita zoom lagi ini ada pecahnya seperti ini. Ya, ini yang dinamakan bitmap ya teman-teman ya. Ini formatnya Adobe Photoshop. Jadi nggak perlu ragu kalau khusus teks, kalau mengambil dari horizontal type tool itu saya pastikan dia kalau dipindah ke Adobe Illustrator dia akan jadi sebuah vektor. Kita save dulu ya yang pertama ini ya. Coba kita klik file, klik save as. Di sini teman-teman langsung ingat ya. Ingat teman-teman di sini jangan lupa formatnya save as type-nya atau tipenya itu harus dirubah ke Photoshop IPS. IPS ini ya teman-teman ya, ingat ya, ini untuk kalau teman-teman ingin dibuka di Adobe Illustrator. Oke, mungkin di sini saya namakan teks ya. Oke, nanti kita langsung contohkan. Oke, langsung kita klik save. Di sini langsung aja klik OK, dan nanti akan jadi file seperti ini ya, teks IPS ya. Ukurannya kecil sih, 2,43. Oke, langsung aja kita buka Adobe Illustrator. Di sini langsung klik file, klik open. Kita harus buka langsung yang hasil teks dari Adobe Photoshop tadi ya, formatnya IPS. Kita klik 2 kali, apakah jadi vektor? Maaf, ada kereta api lewat ya, jadi agak berisik. Dan layernya pun teman-teman bisa lihat ya, di sini ya ada layernya teman-teman. Nah, ada tadi kan ada 2 layer, di sini juga layernya tetap ada. Dan di sini ini desain dari Adobe Photoshop. Kalau kita zoom ya teman-teman bisa lihat. Kalau kita zoom di sini, saya pastikan dia jadi vektor tanpa pecah ya. Ingat-ingat teman-teman. Ini desain dari Adobe Photoshop. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman kalau desain teks di Adobe Photoshop itu saya pastikan kalau di save ke IPS, dibuka di mungkin Corel Draw juga bisa ya, di Adobe Illustrator itu saya pastikan itu udah 100% vektor. Oke, sekarang kita coba yang lain. Saya mempunyai logo di sini. Misalkan teman-teman ingin men-tracing logo, teman-teman dapat sebuah project dengan logo kecil. Ini saya dapat logo Adidas ya, misalkan ya. Sambil nunggu kereta lewat, kereta api, saya minum dulu ya. Bismillah. Oke, di sini
misalkan teman-teman mendapatkan project tapi logonya itu nggak high resolution ya. Dan di sini kalau kita cek logo ini Adidas ini cuman 14 cm kali 8 cm. Misalkan teman-teman ingin nanti dicetak sampai 2 meter kali 2 meter. Lah ini kalau di zoom ya teman-teman ya. Teman-teman misalkan dapat dari internet ya, ini ada titik pecahnya. Nah, seperti ini ya, namanya aja 14 cm ya. Terus bagaimana caranya kita men-tracing atau di Adobe Photoshop ini bisa langsung nanti dijadikan sebuah vektor save as-nya ke Adobe Illustrator. Jadi begini caranya, teman-teman bisa langsung saja menggunakan pen tool di sini ya. Di sini teman-teman misalkan ini secara ngawur aja ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Terus di sini kita tutup yang di sini dan teman-teman bisa langsung saja ke yaitu di Create New Fill Adjustment Layer, kita bisa pilih solid color dan di sini teman-teman bisa pilih warna apapun ya. Misalkan di sini saya coba rubah dulu lah ya, mungkin warna biru atau warna merah juga boleh ya. Mungkin di sini saya coba oh ini warnanya grey-nya belum dihapus ya teman-teman ya. Grey-nya saya rubah dulu ke RGB. Jadi teman-teman kalau udah di tracing menggunakan pen tool, teman-teman ke Create New Fill Adjustment Layer, kita pilih solid color. Di sini teman-teman misalkan warna biru ya, mungkin oke seperti ini. Kita klik oke, lalu kita buat tracing lagi. Misalkan di sini ya teman-teman ya. Sebentar kita buat buat new layer lagi. Di sini kita buat tracing seperti ini. Oke, sama seperti yang tadi, kita ke Create New Fill Adjustment Layer, kita pilih Solid Color. Di sini kita samakan warnanya, kita klik OK, kita buat New Layer. Sama, kita tracing dulu ya, kita bener-bener mal dengan tracing pen tool. Dan kalau sudah, kita langsung sama saja ke Create New Fill Adjustment Layer, kita pilih Solid Color dan warnanya kita samain dan klik OK. Lalu setelah itu, intinya di Adobe Photoshop itu selain huruf teks, yang penting di thumbnail layernya itu ada sebuah kotak seperti ini ya teman-teman ya. Sebuah kotak seperti ini itu tandanya save. Berarti dia udah vektor. Kalau nggak percaya kita coba save ya. Di sini kita hilangkan, kita buat new layer di sini. Dan di sini teman-teman bisa lihat atau kita ikutin semua aja ya yang di sini ya. Logo Nike di sini kita tulis Nike ya. Dan di sini backgroundnya kita coba dengan warnain putih. Seperti ini kita save semuanya ya nanti ya. Coba ya. Nike-nya juga di sini di sini. Oke ya, jadi di sini ada 3, kita grup aja di sini ya teman-teman ya. Lalu kita save ya. Ini inget-inget, saya nggak ngerubah ukuran, ini tetap ukuran 14 cm, tapi udah di tracing menggunakan save dengan pen tool ya teman-teman ya. Kita save as sama seperti yang tadi. Kalau sudah men-tracing dan ingin dibuka Adobe Illustrator apakah benar-benar vektor, kita coba klik save as. Misalkan di sini saya tulis Adidas ya teman-teman ya. Adidas tracing misalkan. Oke, saya coba lalu rubah formatnya menjadi Photoshop IPS, lalu klik save, lalu klik OK. Sekarang kita buka Adobe Illustrator di sini. Ini kita close ya teman-teman ya. Lalu kita buka file, kita klik open. Di sini kita buat Adidas Trace tadi, kita buka 2 kali, apakah benar ya? Di sini tetap teman-teman bisa dilihat layernya tetap ada. Kita cek dulu yang ini ya. Yang gambar low resolusinya tadi kita zoom, kita coba zoom di sini. Ini pecah karena tadi kan emang bitmap ya, logo Adidas pertama ya, bener-bener pecah. Sekarang coba kita hilangkan invisible matanya, kita aktifkan yang 3 tadi, yang Adidas yang kita udah tracing. Kita coba zoom ya dengan full. Teman-teman bisa lihat ini nggak pecah. Atau di zoom lagi boleh, kita zoom lagi dengan Ctrl plus. Ini zoom ya, ujungnya bener-bener ini udah zoomnya bener-bener over. Di zoom lagi ini udah mentok 6400% ya. Dan teman-teman bisa lihat ini bener-bener vektor ya. Jadi seperti itu caranya. Yang penting di Adobe Photoshop itu yang penting ada thumbnail iconnya save ya, ada kotak seperti ini. Jadi teman-teman sekali lagi misalkan ngebuat bola misalkan. Teman-teman misalkan di sini saya hapus dulu padnya. Misalkan ngebuat bola seperti ini ya, misalkan ngebuat bola seperti ini, terus teman-teman jangan diwarnain menggunakan paint bucket tool seperti ini. Ini namanya nggak akan menjadikan vektor, tapi caranya seperti ini ya.
Jadi teman-teman kalau udah diseleksi dengan poligonal ataupun yang lain, rectangle, round ataupun yang lain, teman-teman tetap harus ke Create New Village Adjustment Layer. Teman-teman bisa harus pilih solid color seperti ini. Ini dia akan jadi, kalau udah jadi seperti ini dia akan jadi juga, atau juga di tracing juga seperti ini. Kita ke horizontal type tool, kita klik kanan, kita bisa pilih make work path 1.0 seperti ini, tapi dia akan melengkung, nggak perlu seperti ini. Kita langsung ke Create New Village Adjustment Layer, kita pilih solid color, kita pilih warna merah, kita klik OK. Sekarang ini zoom pecah ya teman-teman ya. Sekarang coba kita save ya. Di sini ya, kita klik save as. Di sini kita namakan bola. Kita rubah formatnya menjadi Photoshop EPS dan kita klik save. Sekarang kita coba buka ke ilustratornya. Klik file, klik open. Di sini kita klik bola 2 kali. Apakah dia menjadi vektor? Layernya juga teman-teman bisa lihat, layernya masih ada ya. Kita zoom berkali-kali, dia di sini tetap pecah. Jadi intinya kalau tracingnya tadi nggak ada, atau di layernya Photoshop itu nggak ada kayak layer thumbnail yang ada kotak seperti ini aja seperti ini, itu nggak akan menjadikan dia vektor. Dia seperti ini, contohnya dia pecah ya. Jadi teman-teman ya, jadi teman-teman kalau ingin ngebuat lingkaran atau apapun itu, intinya harus di tracing menggunakan pen tool atau dibuat dulu dengan make work path. Oke, contoh ya di sini ya, saya buat sekali lagi biar agak jelas. Misalkan di sini saya buat lembar kerja baru. Misalkan saya ngebuat dengan pen tool, misalkan seperti ini, terus saya ngebuat bola atau ngebuat apapun lah ya, misalkan seperti ini, seperti ini tanpa beraturan teman-teman. Oke, lalu di sini kalau udah terjadi padnya seperti ini, bentuk apapun, kita bisa create new visual adjustment layer. Kita pilih solid color dan pilih warna apapun. Saya pilih warna merah. Lalu kita klik file, klik save as. Saya coba namakan AAA dan formatnya EPS. Kita klik save, klik OK. Dan di sini kita coba buka lagi file open. Kita buka yang AAA ini ya, dan ini tetap jadi vektor. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita zoom, ini jadi vektor. Jadi intinya di Photoshop itu kita harus bermain, ingat-ingat di layer, di setiap layernya itu ada icon kotak kecil. Ini kotak shape. Di setiap layer yang ingin dijadikan itu benar-benar vektor. Kalau dicetak ukuran berapapun, dia juga nggak akan pecah. Contohnya seperti ini ya. Saya buka lagi. Saya coba buktikan lagi. Ini kan tadi kan cuman 14 cm ya. Terus sekarang kita buat lembar kerja baru. Kita buat lembar kerja baru di sini teman-teman, dengan ukuran misalkan tadi 14 cm ya, saya buat 2 meter, 2 meter setengah, 250 kali 250, dan pixelnya kita naikin juga 100. Jadi intinya ini ibarat 20 kali lipat ya. Kita klik create. Di sini padnya ini kita langsung saja drag and drop, kita taruh di sini. Nah, di sini teman-teman, selama layernya masih ada icon shape-nya, teman-teman bisa perbesar meskipun sekecil ini ya. Teman-teman Ctrl T, perbesar, dia nggak akan pecah, dia akan ngikutin ukurannya. Kalau nggak percaya, kita zoom, kita view, kita 100%. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ujung-ujungnya dia masih bener-bener high res. Ini di Photoshop loh ya. Tadi yang ukuran 14 cm kita buat ke ukurannya, yaitu kita cek sekali lagi, yaitu 250 cm. Jadi intinya 20 kali lipat pun, yang penting ada di icon thumbnailnya itu, di icon layernya ada thumbnail iconnya shape, itu nggak akan pecah ya teman-teman ya. Oke, segitu saja kali ini tentang default atau dasar dari